Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang suhu dan perubahannya. Jadi, suhu merupakan tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda. Lalu, bagaimana mengetahui suhu suatu benda? Nah, pada indera perasa dapat merasakan panas dan dingin, namun apakah indera perasa merupakan pengukuran suhu yang handal? Nah, untuk memahami semua itu, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Pada langkah pertama, kita siapkan dulu 3 buah ember yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Kemudian, letakkan ember tersebut di atas lantai atau di atas meja. Nah, setelah itu, celupkan tangan kanan di ember yang berisi air hangat dan tangan kiri kita di ember yang berisi air es. Setelah itu, rasakan tingkat panas air itu pada tangan kita. Nah, setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tangan kita ke ember yang berisi air biasa. Nah, lalu rasakan tingkat panas air itu pada tangan kita. Dari percobaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kiri kita. Lalu, apakah menurut kalian indera perasa dapat digunakan sebagai pengukur suhu yang handal? Dari hasil kegiatan penyelidikanmu menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang handal. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan tangan kiri kita. Nah, jadi suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan. Saat suhu meningkat, permukaan zat cair atau memuai, begitupun sebaliknya. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Namun, raksa sangat beracun, bahaya jika termometer itu pecah. Sedangkan alkohol tidak seberbahaya raksa yang mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi pewarna biru atau merah. Berikut adalah beberapa contoh termometer yang menggunakan zat cair. Yang pertama, termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Diisi dengan menggunakan air raksa atau alkohol, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Berikut contoh yang kedua, termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Akibat raksa tidak segera turun ke labu. Jenis-jenis termometer kedua yaitu termometer bimetal. Perhatikan kedua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam satu memuat lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Yang ketiga, termometer kristal cair.
terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Nah, itulah penjelasan suhu dan perubahannya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.